Hasilnya sesuai akta pendading kemarin ya. Jadi alhamdulillah udah dibuat sama mediatornya. Nomor maju. Sehat, Mas. Mik. Udah di ini sih, udah diambil sini. Papi. Oke. Ayo. Yo. Maaf ya, maaf. Udah tinggal nunggu kan? Lagi berhenti nggak? Lagi istirahat jam 2. Hah? Kok nggak ngomong? Aku cuma sama ini, masih aktif. Agak sini, Jam 2 baru mulai lagi gitu? Dedeknya agak atas dulu. Hah? Jam setengah 2 atau jam 2? Agak nyerong dikit. Pak Septi, Iya. Bang Putra, nyerong dikit. Pi kameranya yang ini Pi. Oke. Mundur dikit, sorry Bang. Kamera doang. Abang ngajian dikit. Mundur dikit kamera. Kita mundur aja dulu. Mundur dikit deh. Udah? Ya. Pak Septi hari ini hadir bersama akhirnya gimana mungkin Mundur dikit kabur. udah pulang bareng ke rumah? Tadi malam sih pulang. Hari ini mungkin persiapannya apa? Nggak tahu ya prosesnya ini kayak gimana. Ya, nanti paling tunggu lihat dulu, katanya ada mau lihat berkas atau apa, pendading atau gimana. Pasti lihat dulu sih. Septi gimana? Kembali pulang? Gimana? Ya gimana? Apakah ada kejutan-kejutan di rumah? Papi menyiapkan nggak sih? Belum, setelah ini ntar. Anak-anak gimana Pi hari ini? Fulus tidur ya, sampai sekarang masih tidur. Iya, anak-anak masih tidur. Ini Papi gimana sih kayak perjuangan yang akhirnya bisa balik lagi gitu. Ya alhamdulillah ya, maksudnya selain doa pasti ikhtiar juga kan. Yang penting aku udah melakukan usaha lah buat yang terbaik. Tapi gimana pun memang dari awal aku serahin sama Allah. Kalau memang baik buat aku, ya mudah-mudahan tetap buat aku. Kalau enggak baik, ya kembali lagi Allah yang paling tahu kan. Ya masuk dulu ya. Iya. Belum. Lanjut Mas. Iya. Silakan. Ya. Tadi hasilnya gimana? Hasilnya sesuai akta pendading kemarin ya. Jadi alhamdulillah udah dibuat sama mediatornya. Lalu itu yang dipaparkan kepada hakim, dan hakim tadi membaca. Terus kita diberikan beberapa nasihat lah, baik dari hakim ketua maupun dari wakil hakim. Ya nasihatnya baiklah buat kita. Terutama harapannya jangan sampai terulang atau jangan sampai kemari lagi lah. Harapannya damai terus sampai kakek nenek gitu. Terus ya nasihatnya kayak nasihat orang tua sih. Banyak nasihat-nasihat yang bagus lah gitu. Bang, tadi sempat ke kacamata itu terharu, Bang. Iya, terharu. Terus hakim juga bilang kan, biasanya kalau public figure atau artis biasa kandas, jarang banget damai gitu. Alhamdulillahnya kita bisa mengatasinya dengan baik lah ujian ini gitu. Semua rata-rata gitu kata hakim ketuanya, rata-rata kandas atau nggak berhasil damai. Ini alhamdulillah kalau berhasil damai, mudah-mudahan dijagalah buah hatinya, pujaan hatinya anak-anak. Semakin tunjuk akhirnya. Apa sih yang mau disampaikan ke Septi sendiri? Apa ya mau disampaikan ya? Mungkin nenek sih sampaikan langsung, tapi nggak apa-apa ya gitu. Pada saat ini kan saya tergugat ya, saya digugat banyak hal lah, terutama di akta pendadingnya kan saya harus mengabulkan sebagai seorang laki-laki, saya harus mengabulkan itu semua permintaan ataupun yang tertera atau tertulis ya, karena itu kan berkekuatan ya. Nah gitu, tapi akan tetap ini sih, akan tetap nggak stabil. Kalau di situ kan di gugatannya jelas semua hal yang ya saya dituntut untuk jadi suami sempurna lah gitu. Tapi ini nggak akan berjalan efektif kalau keduanya nggak sejalan gitu sih. Jadi harapannya saya introspeksi ataupun akan mencoba mengabulkan semua apa yang ditulis. Tapi walaupun saya sebagai tergugat, mudah-mudahan
yang penggugat juga lebih baik lagi itu ya. Yang artinya kita saling supaya lebih baik sih. Gitu. Karena saya kan nggak melakukan gugatan apapun kan, nggak ada melakukan permintaan apapun karena saya sebagai tergugat. Seperti itu. Kalau dari Mas Hendra sendiri, apa yang mau disampaikan tadi? Harapannya gitu dengan harapannya seorang suami seperti apa? Kembali rujuk. Harapannya yang lebih baik lagi loh. Karena mau gimana pun suami kan pemimpin keluarga yang ngasih contoh buat istrinya, buat anak-anaknya gitu. Jadi kalau mau baik keluarganya dijaga ya harusnya suaminya yang ngasih contoh, ngejagain. Dan semoga bisa karena memberikan contoh yang baik, istrinya ngikutin. Sama-sama baik sih harusnya. Apa yang membuat kalian akhirnya ingin berdamai lagi, ingin rujuk kembali? Hal apa yang membuat kalian Kalau aku ingin kembali lagi? sederhana ya, maksudnya kan di usia aku segini kadang mikir apalagi yang mau gue cari sih gitu. Alhamdulillahnya banyak bersyukur kan, Allah titipkan harta, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan hal-hal baik lah, banyak banget yang dititipkan gitu. Terus kayak udah klimaks lah, terus gue mau ngapain lagi gitu di dunia. Sementara kita tahu semua ya bahwa hal yang pasti itu kematian kan, tinggal nunggu mati aja cepat atau lambat. Nah tapi sekarang ini udah bukan bicara tentang kita aja kan, bukan bicara tentang akunya doang, tapi kan aku udah punya anak gitu. Jangan sampai aku udah ngerasa di dunia udah dapetin semuanya tapi nanti anak-anak aku nggak bisa aku pastikan untuk bahagia gitu. Jadi intinya aku lebih ke anak sih, dia gimana ke depan, gimana sekolahnya, gimana sosialnya. Terus aku kan ngerasain sakitnya lah, gimana tidak dihargai, gimana dikucilkan, gimana direndahkan. Jadi harapannya anak-anak aku jangan merasakan sakit yang aku rasakan dulu. Bagaimana ya Allah angkat derajat anak aku lah gitu. Jauh lebih baik daripada aku. Dulu aku mungkin dikucilkan, dengan aku bersabar mungkin anak aku nanti yang mendapatkan sosial yang lebih baik, hal-hal yang lebih baik lah. Itu aja sih, nggak lebih dari itu yang aku pikirkan. Dan ini pure memang dari hati aku ke anak-anak. Nah, semalam kan pertama kali anak-anak tidur sama papinya kembali gitu. Apa sih yang disampaikan mahasiswa? Minggu lalu sebenarnya sih, minggu lalu kita ada tidur bareng. Tapi ya senang banget lah, lelah banget juga anak-anak tidurnya. Yang jelas, ya anak-anak lebih terjaga, lebih damai, lebih tentram. Dan kasihan kan psikologis anak-anak baru usia segitu harus memikirkan orang tuanya yang berpisah gitu. Soalnya lucu anak sekarang keren banget sih, maksudnya umur 3 tahun, 4 tahun udah ngerti. Itu hebat banget sih menurut aku. Iya udah kritis, itu hebat banget sih. Sakti gimana melihat perjuangan papi ternyata akhirnya berujung damai dan menuruti semua kemauan Mas Sakti. Jadi emang Bang Putranya emang pengen baikan, ada niat baik. Ya alhamdulillah kalau bisa diturutin Bang Putra, berarti emang pengen ngejaga keluarganya. Tapi mungkin ada rencana nggak sih buat liburan keluarga lagi mungkin after ini? Udah punya rencana-rencana. Ada beberapa hal mungkin aku harus perbaiki dulu di Indonesia. Berikutnya memang kita pingin ke Mekah lagi, terus ke Eropa gitu. Tapi memang aku harus perbaiki beberapa hal dulu biar autopilot kan. Karena kan tugas dan tanggung jawab aku banyak, bukan terhadap keluarga aja kan, terhadap perusahaan, terhadap hajat hidup banyak orang juga. Tapi kan sempat di poin-poinnya itu ada membuatkan usaha buat Mbak Seti sendiri itu kedepannya akan seperti apa nih? Usaha apa yang mau diberikan ke Mbak Seti sendiri? Sebenarnya itu dia, kembali lagi kita ini pertengkaran juga karena komunikasi kan. Tapi kemarin kebetulan mediator kita adalah orang yang netral ya, yaitu Manji gitu, yang nggak memihak saya, nggak memihak Seti juga. Jadi memang sebelumnya aku udah siapin lini usaha yang cocok lah buat seorang perempuan kan, atau mam gitu. Tentunya aku juga punya klinik kecantikan kan, yang minta ganti rubah namanya udah saya rubah. Jadi nanti dia pure yang megang klinik kecantikan. Maksudnya kan dia pribadi kan cantik juga, terus natural juga kan, terus udah punya anak 3 tapi nggak kelihatan. Nah mudah-mudahan ya dia bisa buat orang-orang kayak gitu juga gitu aja sih. Jadi udah ada klinik kecantikan lengkap semua kok, alat dan sebagainya. Namanya aja aku lupa, kalau nggak salah dia yang kasih namanya deh. Hakinya udah jadi semua. Apa namanya? Namanya apa?
Have beauty. Beauty. Ya pokoknya yang mau cantik situ dah. Merakyat aja. Septia cium tangan itu. Tangan Bang Putra dong. Ya. Lagi. Foto dulu. Yang benar liatin. Nah. Oke, makasih ya semuanya ya. Makasih Bang. Oke. Gimana tuh Pi ngeliatnya Pi? Dia sedih banget semalam tau. Gimana Pi? Kemarin keseruannya juga di Agar Festival. Iya. Kalau dianya ini aku lihat dia terus malam pelukan sama aku, dia memang bener-bener gimana ya? Pokoknya aku bilang. Kasih lihat Bang Putra kameranya. Tuh. Oh Ini Ngobrol apa nih Pi? obrol pokoknya. Gua tahu saat gua dalam masalah lu pasti doain gua kan, meskipun lu nggak ngomong, gua bilang. Dan gitu juga dengan gua, dengan tulus. Apapun yang terjadi dalam hidup lo, gua nggak mau ikut campur, tapi pasti gua doain yang terbaik. Gitu. Karena kemarin juga apalagi ada acara sebelumnya, Puji malah jodoh-jodoh sama El Rumi Pi. Aduh, itu dia. Aku kalau yang gitu-gitu repot. Jodoh, takdir semua Allah yang ngatur ya. Yang jelas aku sebagai teman, sahabat, apalagi kayak Torik, kayak udah keluarga gitu. Ya pasti doain yang terbaik lah. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah kan. Dan buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Tapi Puji ada cerita nggak tuh? Cerita, kami bestie kok, bestie. Oh jadi bestie doang gitu. Ada cerita juga. Tapi dari Papi Kami sendiri, baik-baik aja. Yang paling terpenting sih mereka baik-baik aja itu sih. Kalau kami kan awal bertengkar ya. Sekarang udah baik-baik juga, alhamdulillah juga. Tapi baik-baik malah dia yang putus Pi. Papi sendiri ngelihatnya sebenarnya Torik dan Puji itu memang harusnya cocok apa gitu. Iya kalau Papi sendiri Tofu gimana? Iya menilainya seperti Tofu itu. Iya, kan mereka yang jalanin ya. Sama kayak saya sama istri saya kan yang jalanin kita ya. Nggak bisa kan orang bilang, oh kalian cocok loh, kalian tetap sama atau gimana gitu. Yang jelas setahu saya ya, Torik orang baik. Itu yang saya bisa pastikan, Torik baik. Terus abis itu ya Pujinya juga baik gitu. Jadi baik, sama-sama baik. Makanya ya paling terbaik kita doain yang baik-baik deh. Karena setahu saya kalau kita doain orang baik-baik, kita pun baik-baik juga. Tapi kalau kita doain seneng orang cerai, seneng orang sedih, kita biasanya juga nggak baik hidupnya. Terima Terima kasih ya. Terima kasih ya, Bia.